Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih berada di kawasan yang bersyuting kemarin, yang dari kawasan tentang penelusuran di kawasan pabrik gula Babakan Cirebon, tepatnya di Kabupaten Cirebon. Ya, saya bersama dengan siapa namanya, Mas? Riko Adirma. Salaman dong. Riko Adirma. Nah, beliau memiliki channel YouTube sendiri ya. Nama Namanya saya channel YouTube saya Riko Official. Itu nggak ada ini ya, cuma RCO doang. Oh, RCO. Aduh. Ya, kayak waktu dulu juga Pernah ya. pernah mengunggah saya sih, yang waktu di Losari. Iya. Nah, channel itu patut kalian Tonton. dan kalian kunjungi karena di Tidak sini ada faedahnya. tidak ada faedahnya. Karena kefaedahan itu sesuatu yang biasa saja, mending kita happy. Ya, Nah, sekarang saya dan teman saya yang satu ini akan membahas tentang dunia beribadah. Kita bercerita pengalaman dari beliau tentang kemarin syuting di pabrik ini, di pabrik gula dari desa Babakan, kecamatan Cirebon. Kemarin juga kita sempat bernegosiasi atau sempat bermediumisasi tentang perizinan. Kita di sini kita syuting tidak akan melanggar norma-norma, tapi kita izin terlebih dahulu kepada RW, RT dan makhluknya. Jadi kita memiliki etika. Dan kemarin ada pengalaman apa saja, Mas Riko? Pengalaman pertama saat ikut kegiatan ini dari pertama sampai mulai detik ini. Oh, dari pertama. Yang saya ingat pertama itu adalah di Ketanggungan ya, di Gunung Pawon. Ya, monggo diceritakan apa yang dirasakan. Di sana sih tidak banyak ya, tidak seperti yang di sini kemarin. Jadi di sana juga banyak kendala. Contohnya jalurnya yang tidak rata, tidak bersahabat lah dengan kita. Cuaca juga ya sedikit banyak angin yang mengganggu ya. mikrofon dari kita ya. Ya, terutama yang dunia seperti itu. Karena di dalam Al-Quran juga ada ya, kita hidup dua alam. Iya, betul. Alam satu alam dia, satu alam kita. Jadi mungkin pertanyaan yang awam mungkin ya saya utarakan mungkin. Itu kenapa sih kalau kita sedang asik duduk di teras sendiri mungkin ya, kayak ada yang lewat berhitam-hitam itu, kalau kita asumsikan dengan apa sih imajinasi, itu mungkin jarang. Kalau imajinasi ini kan setiap hari, mungkin saya alami itu setiap hari. Apa pendapat Kang Satria? Oke, jadi gini ya, sedikit wawasan tentang dunia pergoriban. Jadi seperti yang diutarakan sama teman saya Riko, kawan saya juga, dan itu bagian dari itu juga. Untuk tadi pembahasan tentang yang kita duduk di teras terus ada seliweran atau interaksi ya. Interaksi mungkin kayak dianya juga penasaran mungkin, jadi dia lewat. Jadi gini, kalau kita sedang duduk di sebuah teras, apalagi itu malam hari sampai jam 2, jam bawahnya di atas jam 12 malam lah ya. Nah, itu cenderung kepada makhluk-makhluk ingin mewujudkan bahwa dirinya ada di situ. Jadi misalkan kita
duduk sendirian sedang main HP misal. Nah itu kita fokus ke HP, tapi untuk mengganggu kita itu si makhluk itu cepat teleport itu kan berarti dia langsung secara jarak alam kita. kecepatan, iya, langsung ke alam kita. Jadi misalkan ini alam dimensi lain, nah dia tahu bahwa kita ada di depan teras, nah dia langsung seperti lewat begitu. iya, seperti lewat, itu cepat, karena itu menandakan bahwa wah saya pengen mengganggu atau pengen eksis di dunia manusia, jadi gitu. Konon katanya kalau suara-suara gitu kalau kita dengarnya dari jauh itu dekat, tapi kalau kita dengar dari jauh itu apa ya? Kalau jauh terasa dekat, kalau dekat terasa jauh. Itu gimana? Kalau itu sebuah pemikiran yang kuno ya. Jadi mitos. Secara kepercayaan dari orang-orang dulu, kalau emang ada tadi suara-suara yang jauh itu aslinya dekat, kalau yang dekat itu aslinya jauh, itu tidak mitos. seperti itu. Jadi semuanya itu ada di sekitar kita. Iya, semuanya ada, karena kita itu memiliki dua dimensi mereka dan dimensi nyata kita. Jadi ada ruang dan waktu. Kayak misalkan tadi yang dekat, suaranya dekat itu aslinya jauh. Nah, sebenarnya dekat di situ karena dia dimensinya aja yang beda. Jadi beda dimensi, kayak misalkan di sini jam 1. Nah, dimensi mereka itu lebih cepat, bisa jam 3. Jadi itu loncatan dari ruang waktunya dapat. Jadi itu yang dimaksud, suaranya dekat tapi dia jauh gitu. Loncatan dimensi, loncatan ruang dan waktu. Oh, itu tergantung dimensinya ya. Tergantung dimensinya. Tapi biasanya itu kalau semacam kuntilanak, pocong itu kan bisa berubah wujud katanya. Itu bener apa sih? Kalau untuk kuntilanak, jadi gini ya, setiap jin, setiap makhluk itu ciri-ciri kasta mereka itu gini. Kalau kasta mereka paling rendah, dia pasti wujudnya hancur. Begitu sebaliknya, bahkan kita harus berhati-hati dengan wujud yang sempurna, karena itu menandakan ketinggian power, ketinggian level mereka. Jadi kan kita bisa mengenal dunia-dunia dari bangsa-bangsa lain. Dan saya juga membuka sedikit kembangan untuk bisa mempunyai tenaga untuk proses penyembuhan, baik itu medis atau non medis. Nah, bertepat di Desa Losari. Wow. Ya, jangan lama-lama lagi ya. Ya, kita langsung saja jreng. Kita langsung saja ke tempat penelusuran yang kemarin. Yuk, monggo. Nah, ini mantap. Ini banyak, di sini banyak. Sosok apa aja, Kang? Ya, di sini macam-macam sosok. Ada banyak dulu. Di sini ada. Ya, di sini tempat yang sangat mencekam sebenarnya. Nah, kita udah disambut sama mereka. Di kamera terlihat
atau enggak yang di situ. Kayaknya enggak, Kang. Dan untuk yang di sini sebenarnya ini banyak, karena dulu di sini adalah tempat untuk bermain mereka yang zaman dahulu Belanda atau Jepang. Dulu di sini tempatnya. Dan sebelum kita masuk ke ruangan-ruangan tempat mereka berada, kita akan mengekspos. Di sini itu ada gambaran tentang dahulu tempat apa. Karena di sini luas, saya memiliki pandangan dahulu ini di sini adalah tempat untuk bermain dan juga tempat berkumpul keluarga dahulu di sini. Jadi di sini tempat berkumpulnya keluarga besar ya, Kang? Iya, karena di sini itu yang saya tangkap dari flashback ke masa lampau. Sebelum kita ke sana, kita akan menelusuri bangunan satu persatu di sini. Dan di sini dahulu ada yang meninggal di rumah ini. Itu adalah keluarga Belanda di sini. Matinya itu kenapa, Bang? Meninggalnya dahulu adalah untuk kita kan ada perlawanan dari pribumi. Jadi mungkin dia merasa depresi atau apa, dia bunuh diri di sini. Dan untuk yang lebih ekstrim, nah di sini ada sosok tinggi, besar, hitam. Dia melarang saya untuk ke situ. Tidak boleh. Apakah kita akan menghancurkan? Janganlah. Kita di sini untuk menelusuri bagaimana kehidupan mereka yang lampau. Tidak akan mengganggu, tapi kita mencari informasi. Ya, kita lanjut ke bagian dalam. Ya, kita disambut oleh mereka. Tadi ada suara ya, Bang? Iya, tadi ada suara gemericik, dan itu sebuah petanda kita tidak boleh ke sana. Jadi kirain tikus, ternyata bukan. Kalau untuk yang awam atau kurang yang percaya, itu adalah sosok binatang, tapi itu sebuah interaksi dari mereka supaya mengganggu pergerakan kita. Karena dari kita tadi sebelum ke sini udah dapat info atau dapat kabar dari mereka tidak boleh untuk melanjutkan, tapi ini kita memaksakan diri. Sebenarnya agak berbahaya karena di sini tempat yang bawa energi negatifnya tinggi. Sosok apa, Kang, yang di situ, Kang? Mereka tidak mau menjelaskan. Pandangan saya tertuju ke sana yang tadi ada Bergerak-gerak. pergerakan. Kita akan memulai penelusuran. Tadi di sini ya, Kang? Ya.
ini energinya sangat kuat. Ada yang menjaga, kita dilarang untuk Masuk. melewati tempat ini. Ini benar-benar sangat berbahaya. Mereka bisa Dari dimensi mereka itu semua kumpul di sini, tidak boleh masuk ke sana. Mungkin kita akan ke tempat lain dulu sebelum ke sini, karena di sini emang tidak boleh mereka berjejer di dalam. Jadi mungkin apakah kita akan memaksa? lebih baik jangan, Kang. Apakah kita Untuk akan- keamanan kru dan tempat ini. Ya, untuk keamanan saya rasa masih bisa, atau ya bisa dilihat di sini bagaimana tempat dan suasana pada malam hari ini. Di sini penelusuran sangat mencekam karena ini pukul 2:30. Kita sudah lewat dari jam 12. Ini waktu mereka untuk ini ya, Kang, apa? Iya, waktu mereka Beraktivitas ya. aktivitas. Jadi menurut Kang Satria gimana? Kalau menurut saya kita bisa masuk, tapi agak berbahaya. Resiko tanggung sendiri, Kang. Beresiko. Apa kita akan masuk, Kang? Boleh masuk kan? Boleh. Dan mungkin nanti Kang Satria akan berdiam diri di sini ya. Saya akan berdiam diri di sini. Ngapain? Menunggu. Gimana Kang Satria? Masih bisa? Ayo. Di sini adalah tempat syuting pertama kita. Nah, di sini sudah ada yang menunggu. Kita akan melakukan sebuah penelusuran lagi di sini. Yang tadi kita ke belakang itu adalah tempat yang benar-benar memiliki energi yang negatif. Di sini pun sama. Di sini saya merasakan ada beberapa yang datang, yang melihat kita, yang menatap, tidak suka. Sosoknya seperti apa, Kang? Untuk sosok di sini sangat berbahaya. Kita nggak boleh nyebutin ya sosoknya ya. Iya, dia sebenarnya sih boleh, tapi dia agak sedikit marah. Karena yang pertama kita ada penolakan. Di situ terdapat sosok perempuan. Terdapat sosok perempuan yang sedang menyisir rambut. Dia diam di situ ya, Kang? Dia diam di sini karena mungkin dulu ini tempat dia sebelum adanya tragedi di masa lampau. Ya, untuk yang di luar itu lagi liatin kita. Untuk yang di sini, Kang? Iya, betul. Itu lagi. Kira-kira sosok apa, Kang? Kira-kira sosoknya seperti agak sedikit hancur mukanya. Dan itu juga dari belakang kita udah dikumpulin semua makhluk di sini karena emang
dia tidak ingin kita di sini, dia tidak mau. Mungkin saya akan melakukan radar goib di sini. Kemana saya akan ditarik? Tempatnya juga di sini agak sedikit kurang terawat, jadi mengundang mereka untuk tinggal di sini ya. Ya, seperti yang saya katakan, di sini energi yang sangat banyak. Saya ditarik ke sini. Mungkin kalau kita ada mediator atau apa, kita bisa melakukan sebuah komunikasi supaya mereka berbicara kenapa ada di sini dan kejadian yang lampau itu seperti apa. Mungkin episode selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi dengan mediator yang satu. Untuk sekarang kita bawa dupa. Dupa itu berfungsi untuk menetralisir hawa-hawa yang negatif. Jadi itu untuk membersihkan, bisa untuk membersihkan energi negatif, tergantung pemiliknya untuk hajat apa. Jadi untuk yang di sini, kira-kira yang mengganggu Kang Satria itu di mana? yang mengganggu saya tadi di situ, di belakang. Di belakang itu tadi benar-benar ada sosok yang besar. Anak Ya, ini memang yang di belakang itu sosok yang besar, yang waktu saya tadi di situ yang berbunyi gesek-gesek itu emang mereka. simbol dari mereka untuk mengganggu kita syuting di sini. Kali ini kita akan melakukan sebuah pembuktian. Bahwa mereka tuh di sini ya, Kang. Iya, kita nanti pura-pura lari aja kalau ada yang jatuh. Assalamualaikum. Ya, saya ketarik ke sana ya. Itu di tengah. Di tengah sini, Kang. Tarikannya lumayan besar, Kang. Ya, energinya lumayan gede. Ini Kang Satria lagi melakukan suatu interaksi ya, Kang.
Gimana Kang? Kita tinggalkan kamera di sini. Apakah mereka akan berinteraksi atau Tidak. menampakkan wujudnya di sini?
penelusuran kali ini cukup sampai di sini. Kita sudah menelusuri beberapa macam tempat-tempat yang ada di sekitaran pabrik gula Babakan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Dan untuk kali ini saya pamit undur diri. Hari sudah mulai subuh, kita ada aktivitas yang lain. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.